Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sodikin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang struktur molekul dan reaktivitas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan berbagai zat dengan sifat yang berbeda-beda. Perbedaan sifat tersebut ternyata sangat dipengaruhi oleh struktur molekulnya. Oleh karena itu, pada presentasi ini, kita akan mempelajari hubungan antara struktur molekul dan reaktivitas suatu zat. Oke, mari kita masuk dan kita bahas. Nah, coba perhatikan slide kedua. Pada slide ini ditampilkan pengertian struktur molekul. Struktur molekul adalah susunan atom-atom yang membentuk suatu molekul dalam ruang 3 dimensi. Mengapa struktur molekul penting? Karena struktur molekul menentukan bentuk, sifat, dan perilaku suatu zat ketika mengalami reaksi kimia. Jadi walaupun suatu zat tersusun dari atom yang hampir sama, jika susunannya berbeda, maka sifatnya juga bisa berbeda. Selanjutnya, kita lihat bagaimana bentuk molekul dapat digambarkan. Nah, coba perhatikan gambar pada slide ini. Gambar tersebut menunjukkan model molekul 3 dimensi. Model seperti ini digunakan untuk memperlihatkan posisi atom dan ikatan yang menghubungkan atom-atom tersebut. Dengan adanya model molekul, kita dapat lebih mudah memahami bagaimana bentuk suatu molekul di dalam ruang. Dari model inilah, para ilmuwan dapat menentukan bentuk dan sifat suatu senyawa. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk molekul. Bentuk molekul dapat kita lihat bahwa molekul memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk linear, trigonal planar, maupun tetrahedral. Mengapa bentuknya bisa berbeda? Hal ini dipengaruhi oleh jumlah pasangan elektron yang berada di sekitar atom pusat. Semakin banyak pasangan elektron, maka susunan ruangnya juga akan berbeda. Untuk menjelaskan hal tersebut, kita menggunakan teori FSEPR yang ada di slide selanjutnya. Oke, sekarang perhatikan slide ini baik-baik, karena ini merupakan konsep utama dalam pembentukan bentuk molekul. Teori FSEPR menjelaskan bahwa pasangan elektron di sekitar atom pusat akan saling tolak-menolak. Nah, saat saya menyebut saling tolak-menolak, coba perhatikan gambar pada slide ini. Karena adanya gaya tolak-menolak tersebut, pasangan elektron akan mencari posisi yang paling jauh satu sama lain agar lebih stabil. Akibatnya, terbentuklah berbagai bentuk molekul seperti linear, trigonal planar, dan tetrahedral. Jadi inti dari teori ini adalah pasangan elektron selalu berusaha menjauh satu sama lain. Pada slide ini ditampilkan beberapa contoh struktur molekul. Coba perhatikan molekul yang pertama. Molekul karbon dioksida atau CO2 memiliki bentuk linear. Kemudian molekul air atau H2O memiliki bentuk bengkok karena adanya pasangan elektron bebas. Sedangkan metana atau CH4 memiliki bentuk tetrahedral yang simetris. Dari contoh ini kita dapat melihat bahwa jumlah pasangan elektron sangat memengaruhi bentuk molekul. Selanjutnya, coba perhatikan gambar pada slide ini. Atom-atom dalam molekul dapat bergabung karena adanya ikatan kimia. Secara umum, terdapat dua jenis ikatan yang sering kita pelajari, yaitu ikatan ionik dan ikatan kovalen. Ikatan ionik terjadi karena perpindahan elektron, sedangkan ikatan kovalen terjadi karena penggunaan bersama pasangan elektron. Ikatan inilah yang menjaga atom tetap terikat membentuk suatu senyawa. Nah, sekarang kita masuk ke polaritas molekul. Coba perhatikan gambar yang ada pada slide.
Beberapa molekul memiliki distribusi muatan yang tidak merata sehingga disebut molekul polar. Sedangkan molekul yang distribusi muatannya merata disebut nonpolar. Polaritas ini sangat penting karena memengaruhi kelarutan, titik didih, dan berbagai sifat fisik lainnya. Selanjutnya kita membahas reaktivitas kimia. Jadi, reaktivitas adalah kemampuan suatu zat untuk bereaksi dengan zat lain. Semakin mudah suatu zat bereaksi, maka semakin tinggi reaktivitasnya. Reaktivitas dipengaruhi oleh bentuk molekul, ikatan kimia, serta distribusi elektron dalam molekul tersebut. Baik, dari pembahasan sebelumnya, dapat kita pahami bahwa struktur molekul dan reaktivitas memiliki hubungan yang sangat erat. Perubahan kecil pada struktur molekul dapat menyebabkan perubahan besar pada sifat dan tingkat reaktivitas suatu zat. Karena itulah, para ilmuwan mempelajari struktur molekul untuk memprediksi bagaimana suatu zat akan bereaksi. Coba kita perhatikan poin-poin pada slide ini. Ada beberapa faktor yang memengaruhi reaktivitas, yaitu suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan katalis. Semakin tinggi suhu, semakin cepat partikel bergerak. Semakin tinggi konsentrasi, semakin sering terjadi tumbukan antar partikel. Sedangkan katalis berfungsi mempercepat reaksi tanpa ikut habis bereaksi. Oke, pada slide ini kita akan membahas energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan agar suatu reaksi dapat berlangsung. Jika energi aktivasi tinggi, maka reaksi akan lebih sulit terjadi. Sebaliknya, jika energi aktivasi rendah, reaksi akan berlangsung lebih mudah dan cepat. Coba perhatikan gambar pada slide ini. Katalis bekerja dengan menurunkan energi aktivasi reaksi. Akibatnya, reaksi dapat berlangsung lebih cepat tanpa mengubah hasil akhir reaksi tersebut. Karena kemampuannya tersebut, katalis banyak digunakan dalam berbagai proses industri kimia. Baik teman-teman. Sampai di sini dapat kita simpulkan bahwa struktur molekul menentukan bentuk dan sifat suatu zat. Selain itu, struktur molekul juga sangat memengaruhi reaktivitas kimia. Dengan memahami struktur molekul, kita dapat memprediksi bagaimana suatu zat akan berinteraksi dan bereaksi dengan zat lainnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.